Baik, halo teman-teman, selamat datang di podcast pada hari ini. Podcast dialog good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kenapa hal ini penting kita bahas? Karena keberhasilan birokrasi yang modern tidak hanya ditentukan oleh aturan, tapi juga oleh praktik nyata di lapangan. Hari ini sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa. Ada narasumber pertama, Bapak Rizky. Selamat datang, Bapak. Halo, selamat datang. Terima kasih Bu Rayu atas waktunya. Selamat siang. Iya, selamat datang di podcast ini, Pak ya. Kemudian ada narasumber kedua, Bapak Febrindo. Ya, selamat datang Ibu Rahayu dan Bapak Rizky. Selamat datang di podcast ini, Pak ya. Hari ini kita akan membahas tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, nanti kita akan mendiskusikan tentang praktik lapangan atau praktik di tempat kerja kita masing-masing tentang good practice dan juga bad practice. Baik, kita mulai saja langsung ke narasumber pertama. Boleh dijelaskan dulu good practice itu seperti apa dan juga di praktik lapangan di satuan kerja bagaimana? Baik, Silakan Bapak Rizky. menurut saya good practice itu merupakan praktik atau kerja yang dianggap baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga dapat dijadikan contoh atau acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam bekerja. Pada instansi di tempat saya bekerja, yaitu di Satuan Polisi Pamung Praja, itu ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan berbasis kepada pelayanan publik. Saya ambil contoh satu, ketika melakukan eh, kegiatan atau tugas, itu kami menerapkan pendekatan yang persuasif di dalam penertiban, di mana anggota Satpol PP itu mengedepankan dialog, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan yang sangat tegas. Selain itu juga, Satpol PP juga memulai memanfaatkan teknologi melalui pelayanan pengaduan masyarakat yang berbasis digital, seperti WhatsApp ataupun media sosial, baik itu TikTok, Instagram, Facebook, dan masih banyak lainnya. Sehingga laporan pelanggaran dapat ditangani secara cepat dan juga transparan. Baik, itu saja. Ya, Bu. Baik, dari pemaparan tadi, kesimpulannya good practice tersebut, terutama di Satpol PP, terlihat dari penegakan perda yang tegas, humanis, dan berbasis teknologi, sehingga lebih efektif serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Begitu ya Pak Rizky ya? Ya, betul, betul, betul sekali, Bu. Baik, masih membahas good practice, yaitu selanjutnya dari narasumber kedua, itu good practice di lingkup kerja BKPSDM. Silakan Bapak Febrindo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Good practice itu sendiri adalah praktik atau cara kerja terbaik yang telah terbukti efektif, efisien, dan memberikan hasil positif, sehingga dapat dijadikan contoh dan diterapkan oleh unit kerja lain. Dalam konteks pemerintahan, good practice digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja organisasi, serta mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Good practice pada instansi saya sendiri di BKPSDM umumnya ditandai dengan penerapan sistem yang modern, transparan, dan berbasis kompetensi. Salah satu contohnya adalah penerapan layanan kepegawaian berbasis digital yang memudahkan proses administrasi seperti kenaikan pangkat, cuti, dan pengurusan dokumen secara cepat dan efisien. Selain itu, BKPSDM juga menerapkan talent pool atau manajemen talenta dengan mengelola data ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi sehingga penempatan jabatan menjadi lebih objektif. Kemudian, sesuai prinsip sistem merit, dalam pengembangan SDM, pelatihan ASN dilakukan berdasarkan kompetensi pegawai serta mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dengan penerapan good practice tersebut, diharapkan BKPSDM mampu menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing. Mungkin itu penjelasan dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa sekali ya penjelasan di tempat atau praktik lapangan di tempat kerja masing-masing. Dan saya ambil kesimpulan kalau dari BKPSDM itu sistem digital, transparansi, dan pengelolaan ASN, sehingga kompetensi kinerja menjadi lebih efektif dan juga profesional ya. Begitu Bapak Febrindo. Benar, Ibu.
Baik. Hari ini juga sebagai acuan, tadi kan sudah diceritakan good practice-nya dari instansi Satpol PP, dari instansi BKPSDM. Nah, saya ingin mendengar bagaimana acuan sebagai kunci keberhasilan dari kegiatan good practice tadi. Boleh dari Bapak Rizky dulu? Oke, kalau kita berbicara mengenai kunci keberhasilan good practice, itu kalau menurut saya itu terletak pada kombinasi antara kualitas sumber daya manusia serta sistem kerja yang terstruktur dan adaptif. Kita sebagai ASN harus memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam memahami peraturan daerah ataupun kemampuan komunikasi yang humanis. Selain itu, keberhasilan juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang visioner dan mendukung inovasi, sehingga dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional. Dan jangan lupa juga bahwa penerapan nilai-nilai berakhlak seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu menjadi fondasi yang sangat penting bagi kita untuk menjalankan tugas. Baik, itu ya acuan-acuan keberhasilan dari good practice tadi. Dari kalau Satpol PP itu dari tergantung SDM yang kompeten, juga kepemimpinan yang kuat, serta sistem sistem kerja yang adaptif dan berlandaskan nilai berakhlak tadi ya Pak Rizky ya. Ya, betul. Baik, kalau dari instansi BKPDM, acuan kunci keberhasilannya bagaimana dari yang dijelaskan sebelumnya? Baik, dalam konteks good practice, kunci keberhasilan pada BKPSDM sendiri terletak pada penerapan sistem manajemen ASN yang berbasis merit, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. BKPSDM yang berhasil mampu mengelola kepegawaian secara objektif dan transparan, melalui dari perencanaan, pengembangan, hingga penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi. Hal ini memastikan prinsip the right man of the right place dapat berjalan dengan baik. Selain itu, keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan ASN dalam beradaptasi dalam perkembangan teknologi melalui penerapan sistem digital seperti e-kepegawaian dan e-kinerja, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan akuntabel. Baik, berarti kesimpulannya keberhasilan dari acuan keberhasilannya tadi itu ditentukan oleh sistem merit, pemanfaatan teknologi, ASN yang kompeten, sehingga pengelolaan pegawai lebih objektif, lebih cepat dan akuntabel ya Pak ya. Lalu setelah Betul, Bu. tadi tentang acuan kunci keberhasilannya kita bahas bersama, bagaimana cara menularkan atau menyalurkannya ke unit-unit yang lain sehingga mereka juga bisa bekerja secara good practice di tempat kerja mereka. Boleh Bapak Rizky duluan? Oke. Terima kasih Bu Rayu. Cara untuk memperluas atau menularkannya ke unit lain, kalau menurut saya itu dengan dilakukannya transfer pengolahan atau transfer pengetahuan melalui pelatihan, sosialisasi, dan coaching. Dalam hal ini, anggota yang sudah berhasil menerapkan good practice dapat menjadi mentor atau role model. Pendampingan di tahap awal implementasi sangat penting agar unit lain dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan masing-masing. Selain itu juga pemanfaatan teknologi seperti grup komunikasi digital atau sistem pelaporan dapat diperluas ke seluruh wilayah kerja, sehingga tercipta keseragaman dalam pola kerja dan juga koordinasi. Itu, Bu. Baik, gitu ya, Bapak Rizky. Kalau dari Bapak Febrindo, bagaimana cara untuk memperluas atau menularkan ke unit yang lain? Kalau menurut saya, untuk memperluas atau menelurkan good practice pada ekstensi saya sendiri, BKPSDM, ke unit lain diperlukan pendekatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Proses ini dapat dilakukan melalui standarisasi penguatan SDM serta dukungan kebijakan organisasi. Salah satu langkah utamanya adalah dengan menyusun SOP dan panduan teknis dari praktik baik yang telah berjalan, sehingga dapat dijadikan acuan yang jelas bagi unit lain dalam mengadopsinya. Selain itu, praktik tersebut perlu didokumentasikan dengan baik, baik dalam bentuk laporan, video, maupun studi kasus agar mudah dipahami dan direplikasikan. Mungkin itu teman dari saya, Bu. Baik,
Nah, dari semua yang kita bahas tadi, good practice itu tentu saja dengan cara menerapkan kerja yang efektif, inovatif, berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Nah, yang kita bahas tadi itu adalah good practice. Bagaimana dengan bad practice di tempat kerja atau praktik-praktik lapangan masing-masing? Boleh Bapak Kiki, Rizky, silakan. Kalau untuk bad Oke. practice di tempat kerja di Satpol PP itu bagaimana? Oke. Bad pr- kalau kalau menurut saya itu bad practice adalah praktik atau kerja yang bisa dikatakan tidak efektif ya Bu, tidak sesuai dengan aturan dan juga tidak profesional. Sehingga dapat menurunkan kinerja, merugikan pihak lain, serta berdampak negatif terhadap pelayanan dan juga kepercayaan publik kepada kita. Saya berikan contoh, mungkin pada instansi saya bekerja, yaitu di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Sungai Penuh, ketika terjadi, ketika dalam pelaksanaan tugas penegakan perda, itu tidak dilakukan secara profesional dan humanis. Ketika melakukan tindakan penertiban yang bersifat represif tanpa pendekatan persuasif, seperti langsung melakukan pembongkaran atau penindakan tanpa dialog dan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat. Selain itu juga kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, seperti tidak adanya dokumentasi atau laporan jelas. Itu juga menjadi bentuk dari bad practice. Kemudian kita juga berbicara bagaimana cara untuk mencegahnya, karena kita tahu sendiri bad practice adalah suatu kekuatan yang tidak boleh dilaksanakan. Kalau menurut saya, untuk cara mencegahnya yaitu adalah dengan memperkuat sistem, meningkatkan kualitas SDM, dan juga memastikan pengawasan berjalan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan dan penerapan SOP yang jelas sebagai pedoman kerja, sehingga setiap tindakan memiliki standar yang harus dipatuhi. Selain itu, peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, khususnya dalam komunikasi, etika layanan, dan pemahaman aturan, itu merupakan poin yang sangat penting untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Mungkin seperti itu, Bu Rahayu. Baik, lengkap sekali penjelasannya Bapak Rizky ya. Dari situ kita bisa banyak mengambil pelajaran tentang bad practice yang seharusnya tidak kita lakukan di lingkup kerja ASN ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Febrindo, bagaimana kalau dari instansi BKPSDM bad practice-nya? Saya sangat Contohnya seperti setuju dengan apa apa yang di lingkup itu? baik, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rizky tadi di awal tadi, bahwa bad practice adalah cara kerja yang tidak efektif dan tidak sesuai aturan. Contohnya di kantor atau instansi kami masih terdapat pelayanan kepegawaian yang masih manual, lamban, dan tidak terintegrasi juga, termasuk bad practice, karena dapat menghambat efektivitas kerja dan berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, kurangnya transparansi dalam informasi kepegawaian, seperti proses seleksi atau pengembangan karir yang tidak terbuka, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan ASN terhadap institusi. Di sisi lain, minimnya pemanfaatan teknologi serta kurangnya evaluasi dan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan juga menunjukkan belum optimalnya pengelolaan SDM. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Kemudian, dalam cara pencegahannya dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pimpinan perlu memantau kinerja serta memastikan setiap proses berjalan sesuai prosedur dan SOP yang berlaku. Selain itu, peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pengembangan juga penting agar pegawai semakin profesional dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Penerapan nilai-nilai berakhlak seperti akuntabel, kompeten, dan transparan juga perlu dijadikan budaya kerja dalam setiap kegiatan. Dengan sistem yang baik, pengawasan yang rutin, serta SDM yang berkualitas, potensi bad practice dapat dicegah secara efektif. Ini itu dari saya, Bu. Baik, sudah jelas dan lengkap sekali penjelasannya Pak ya. Untuk alternatif lain, untuk cara menghindarinya tuh bisa dijelaskan sedikit Pak? Baik, untuk alternatifnya sendiri dapat diterapkan melalui mekanisme check and balance dalam setiap proses kepegawaian, misalnya dengan melibatkan tim penilai atau panitia yang bersifat objektif dan independen
dalam pelaksanaan mutasi dan promosi jabatan. Hal ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan tidak bergantung pada satu pihak saja, sehingga lebih transparan, adil, dan akuntabel. Di samping itu, transparansi informasi juga menjadi langkah penting dalam mendukung penyerapan sistem merit. Seluruh proses dan kriteria kepegawaian perlu disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dengan demikian, diharapkan proses manajemen kepegawaian dapat berjalan secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Terima kasih. Baik, kita sudah sangat jelas sekali ya mendengar penjelasan dari Bapak Febrindo tentang check and balance tadi, transparansi, dan juga harus menggunakan sistem merit tadi untuk prosesnya ya. Selanjutnya dari Bapak Rizky, apakah ada alternatif cara lain untuk menghindarinya? Oke, kalau kita berbicara mengenai alternatif cara untuk menghindarinya, kalau bagi saya, dalam peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan komunikasi publik, kemudian penanganan konflik, dan juga pemahaman regulasi menjadi langkah yang penting untuk mencegah tindakan yang tidak sesuai. Adanya kanal pengaduan masyarakat juga dapat menjadi alat kontrol tambahan dengan kombinasi integritas, pengawasan, teknologi, dan peningkatan kompetensi. Potensi bad practice pasti dapat diminimalkan secara efektif. Baik, sudah cukup panjang podcast kita hari ini ya, sudah cukup jelas, sudah cukup lengkap tentang pemahaman kita tentang good practice dan juga bad practice pada penerapan instansi masing-masing. Nah, sudah hampir di ujung podcast nih kita. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa good practice dan bad practice menjadi cerminan kualitas tata kelola, profesionalisme dalam sebuah organisasi atau instansi. Nah, dalam good practice ini menunjukkan bahwa bagaimana kerja yang berbasis sistem, kompetensi, integritas, inovasi mampu menghasilkan kinerja yang efektif serta meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, jika kita bersikap bad practice, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas nantinya. Harapannya dari podcast ini kita bisa belajar dan menerapkan nilai-nilai berakhlak, penguatan sistem merit, serta pemanfaatan teknologi dari setiap ASN dapat bekerja lebih profesional, transparan, berorientasi pada pelayanan publik yang lebih berkualitas, tentu saja berintegritas. Saya Rahayu Hafriliza pada hari ini izin undur diri. Semoga kita semua mampu memanfaatkan nilai-nilai ASN yang baik.